Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading. Ya. Ini sangat mengagetkan, ya. Tapi buat kamu tersenyum. Ya, dia orang yang baru datang membawa hatinya untukmu. Ini sangat mengagetkan tapi buat kamu tersenyum. Dia orang baru ya, datang membawa hatinya untuk kamu. Masih bersama Gondes ya. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi ya, agar selalu mendapatkan video-video atau pemberitahuan tentang video-video terbaru atau yang apa Gondes upload hari ini gitu ya, besok gitu ya, dan seterusnya. Karena subscribe semua sangat berarti bagiku, sangat berharga buat Gondes ya, untuk memberikan semangat membuat video-video buat kalian semua. Ini sangat mengagetkan buat kamu ya, kaget sih, tapi buat kamu tersenyum. Akan ada orang baru datang membawa hatinya untuk kamu. Fokus. Ada kekhawatiran. Awalnya tuh gini nih. Mungkin kamu pernah dikhianati. Ada pengkhianatan di dalam hubungan kamu. Ya. Ada yang mengkhianati hubungan kamu dan dia itu, ya kan? Ada perasaan kamu tuh menjadi sedih sehingga menjadi beban hidup kamu tuh ada beban berat sekali yang mungkin kamu tanggung ya, mungkin sedih, menangis kayak gitu ya kan, dilakukan oleh orang pasanganmu atau kekasihmu yang dimana kamu sebetulnya sudah memberikan ketulusan cinta untuk dia, tapi ternyata manusia itu hanya bisa berharap ya, tapi Allah yang punya rencana dimana kamu ditinggalkan ya, oleh seseorang yang memang sebetulnya kamu sayang, kamu tulus gitu ya, yang mengakibatkan ini menjadi sebuah ketidakcocokan dalam hubungan kamu. Intinya begini, tidak ada kecocokan dalam hubungan yang kamu jalanin, sehingga menimbulkan beban dalam kehidupan kamu. Cinta itu indah diucapkan, tetapi menyakitkan ya, kira-kira seperti itu deh cinta itu, ya enggak? Cinta itu manis tapi sakit menyakitkan, bisa menyakitkan gitu. Kamu orang tipe setia, ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Kamu bisa tipe setia ya, tipe yang penyayang gitu ya kan? Tapi kenyataan berkata beda, karena di sini hubungan ini sama dia sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga menjadi beban dalam hidup kamu. Di antaranya pokok masalahnya yang memicu dalam mendapatkan atau suatu ketidakcocokan itu alasannya adalah sebuah perekonomian, sebuah ekonomi atau keterpurukan ekonomi. Alih-alih ekonominya kesulitan yang membuat menjadi hubungan ini pecah
gitu. Karena apa? Karena ya banyak alasan itu untuk meninggalkan kamu, atau alasan saja itu untuk kamu ditinggalkan, seperti itu ya. Dan ada hubungan triparti, ada hubungan cinta segitiga antara kamu, dia, dan yang lainnya ya. Selain itu, yang memicu perpisahan atau ketidakcocokan adalah tentang kesulitan finansial. Tapi endingnya ya, kamu yang tulus, kamu yang setia itu ya akhirnya ditinggalkan. Dan ini sebetulnya kejadian ini sudah lama ya, sudah lama, tidak baru sehari dua hari. Tetapi niat untuk meninggalkan kamu itu sudah lama, tapi belum terjadi. Baru mungkin saat ini terjadi setelah ada readingan ini ya, membuat kamu sadar gitu ya, bahwa semua itu hanya alasan untuk bertahan atau alasan untuk tetap berada di sisi kamu itu, karena sebetulnya semu gitu. Karena sebetulnya dia ingin pisah dari kamu dan ingin pergi, karena sudah tidak terjadi kecocokan diantaranya, karena sebetulnya dia itu ada orang ketiga, atau kamu yang orang ketiga ya, dan sudah tidak ada kecocokan. Alih-alih itu gitu. Tapi yang paling parah adalah ada orang ketiga itu. Akhirnya baru setelah itu baru terungkap kenyataannya bahwa dia memang, dan kamu sudah tidak ada kecocokan, dan sebetulnya sudah lama gitu ya. Tapi kamu nggak jangan takut ya, karena ini ada sesuatu yang mengagetkan buat kamu dan bisa buat kamu tersenyum ya. Dia orang baru ini akan datang membawa hatinya untuk kamu ya. Nanti akan ada komunikasi yang tidak terduga akan terjadi ya. Karena orang ini sebetulnya sudah melihat kamu, atau kamu mungkin menunggu. Sebetulnya kalau ini adalah energi kamu, berarti kamu sudah menunggu ya. Setelah tidak ada kecocokan itu, kamu cukup menunggu orang baru untuk ya, bukan pengganti, tapi paling tidak bisa ada, atau kamu bertanya-tanya apakah masih ada yang akan datang untuk aku. Nah, inilah yang akan datang, yang kamu tunggu ya. Ada yang akan datang, orangnya cukup bertanggung jawab ya, dewasa ya, dan sabar. Ini orang baru, bukan orang masa lalu ya. Kadang-kadang gini ya, dari hubungan itu kita sudah tulus gitu. Dia belum tentu gitu, tapi ya nggak semuanya gitu. Tetapi di sini yang terlihat itu begitu gitu. Alasannya tuh cuman sepele, karena ekonomi, karena tanggung jawab ya, karena kesulitan finansial. Sebetulnya di sini ada Three of Cups, ada orang lain juga, itu yang fatal dan kamu belum tahu ya. Jadi selama ini cuma alasan, dia sebetulnya sudah enggak tahan tapi tetap bertahan, karena sudah tidak ada kecocokan, sudah sering cuma sekedar basa-basi aja, tanya kabar, sekedar basa-basi aja, masih pura-pura gitu ya. Ini orangnya bijaksana, ini orang baru ini bijaksana, dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan yang pasti semua nanti akan dimulai dari titik nol ya. Jadi lebih hati-hati ya. Seandainya orang ini datangnya lebih cepat daripada prediksi ini ya.
lebih hati-hati, lebih mengontrol diri, lebih baik dengan masa lalu. Jadi kamu harus melakukan hubungan ini lebih baik daripada yang kemarin ya, karena orang ini akan datang membawa hatinya untuk kamu. Kamu tidak usah mengemis, nanti dia akan menyampai. Tentunya harus dengan proses ya, bukan Gondes baca serta-merta langsung dia jatuh cinta langsung ngomong kamu mau nggak jadi pacar aku. Enggak, harus ada proses ya. Jadi nanti kamu nikmatin aja alur ya, tentang sebuah ketulusan. Dia mempunyai sebuah ketulusan untuk kamu, orang baru. Setelah perjalanan percintaan kamu sudah menemuin ketidakcocokan ya, karena si dia tidak jujur ya, pura-pura ya, pakai topeng ya kan. Padahal ini semua udah lama ya, ingin meninggalkan kamu ya, mungkin sudah lama ya, dan mungkin sudah terjadi. Nah, ini adalah orang baru yang akan datang untuk kamu, membawa sebuah ketulusan hati untuk kamu ya. Oke. Karena kita akan lihat lagi tentang seseorang tidak akan langgeng karena memang bukan jodohnya dan tidak panjang jodoh. Jadi ya, kalau misalkan kamu seperti ini ya, terus kemudian tiba-tiba ada aja alasannya, itu anggap saja itu bahwa dia bukan jodoh kamu ya, karena semua itu kan nggak ada yang langgeng gitu. Apapun itu alasannya ya, untuk lebih agar kamu tidak terlalu sakit ya, anggap saja dia bukan jodoh kamu, atau jodohan bersamanya itu sudah habis. Misalkan kamu ketemu dia, sudah menjalin hubungan, sudah pacaran, sudah ada niat untuk lebih ke serius gitu, tetapi kalau ternyata putus, artinya memang kamu tidak lagi atau habis jodoh ya, karena semua itu kan tidak ada yang langgeng. Biar kamu tidak terlalu sakit gitu ya, kamu akan keluar dari situasi sulit, kamu akan lepas dari hal-hal yang rumit ya. Jadi nanti akan ada perubahan ya, setelah ada orang baru ini semua akan berubah. Mungkin kamu diratukan mungkin kamu diratukan daripada yang kemarin kan nggak ngeratuin kamu ya, lebih ke banyak mengecewakan gitu ya. Mudah-mudahan ya, amin. Jangan kamu menyerah untuk memperjuangkan masa depan ya, karena kedepannya tidak bisa diandalkan kecuali mengandalkan diri sendiri. Itu loh, jangan terlalu mengandalkan dia harus cinta sama kamu, harus satu perasaan sama kamu. Karena kayak gitu itu kita malah nanti akan tersakiti sendiri seandainya terjadi gitu ya, sesuatu yang memang kamu tidak menginginkan. Jadi lebih baik flat aja, biasa-biasa aja ya, kalau jodoh tidak kemana gitu. Kamu jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan. Salah kebalik. Akan terungkap pesan-pesan yang akan datang dari orang-orang yang sudah tiada ya. Jadi akan ada pesan-pesan ya, jadi kamu jangan kaget. Melalui mimpi biasanya ini, kalau enggak melalui kelibatan bayangan gitu, biasanya itu pesan ya. Akan ada drama keluarga, masalah akan terselesaikan ya, seperti ya persoalan misalnya ada yang menyek mereka mencela nanti akan diselesaikan di tahun ini. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, diantaranya ya. Selain ketemu orang baru, selain kamu bisa menyelesaikan hubungan dengan orang yang memang notabene itu pura-pura ya, padahal sudah tidak ada kecocokan, alih-alih itu gitu ya. Apapun sebetulnya seharusnya lebih awal, nggak usah di saat sudah menjalin hubungan lama banget baru ngaku ya. Kalau kita tuh nggak ada kecocokan baru ngaku ya. Kalau
aku tuh sebetulnya udah nggak cocok sama kamu. Aduh, saat sayang-sayang dia ngomongin kayak gitu, bagaimana perasaan kamu? Makanya aku ini sampaikan lebih ke mencintai karena Allah, agar tidak terlalu sakit. Seandainya, buat antisipasi sih, seandainya nanti dia itu tidak seperti yang kamu harapkan, itu loh ya. Kita akan lihat melalui penegasan melalui Sanamik Healing Oracle. Kenapa Hordes kok suka pakai kartu ini aja ya? Ya karena senang. Kok nggak pernah pakai kartu yang lain deh? Senang aja ini, kayak menyatu gitu. Jangan, ini sangat mengagetkan, tapi buat kamu tersenyum. Dia orang baru yang akan datang, membawa hatinya untuk kamu. Waktu dulu, waktu pacaran ya video callan sampai tidur ya, sampai ketiduran dua-duanya. Kok sekarang semakin kesini bilangnya nggak ada kecocokan, kan aneh gitu ya. Nah, akhirnya untuk menyudahi hubungan ini, kamu jangan takut karena orang baru akan datang ya. Akan ada sebuah kemarahan. Memang ya, marah tuh wajar ya, karena kita merasa dikecewakan atau hubungan yang terlihatnya baik-baik saja, ternyata setelah jujur itu ternyata hubungan nggak baik-baik aja ya. Nanti memang akan terjadi sebuah kemarahan, emosi negatif yang intens ya, mulai dari kejengkelan hingga atau mulai dari kejengkelan ringan gitu ya, hingga mengamuk karena merasa dibohongin ya. Cintai apa yang ada di dunia karena Allah, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Waktunya kamu membuka lembaran baru, melupakan masalah lalu. Buka lembaran kamu ya. Lupakan masa lalu, yang gak penting-penting lupakan aja. Jangan terlalu fokus pada satu. Makanya gue suka bilang, jangan melebihi batasan dalam mencintai seseorang. Jangan 100%, cukup 20% aja, atau 50%, flat aja ya. Karena kalau masih pacaran itu masih bisa putus, punya jadi suami istri aja sudah masih bisa putus, apalagi pacaran. Sesetia apapun, sesayang apapun kamu, akan ada hari baru buat kamu ya. Semua sudah jadi kalau kamu berpisah ini jangan sedih, jangan menangis. Mungkin ini adalah pembelajaran buat kamu untuk lebih ke pembelajaran baru untuk kamu lebih mengerti, memahami hidup, terutama hubungan. Jangan sampai nanti jatuh untuk yang kedua kan. Paham ya? Yang mau personal reading silahkan personal reading, hubungi nomor Gondes ya. Hubungi nomor Gondes. Kembali pada dirimu sendiri ya. Semua itu kembali pada diri kamu sendiri ya. Kamu mau ngapain, mau bagaimana, mau perbaiki diri ya, dan menerima yang baru, meninggalkan yang lama, karena yang lama sudah tidak konsisten dengan komitmen ya kan. Semua kembali ke kamu, karena hidup terus berjalan. Susah move on Des, berusaha untuk bisa move on. Banyak kenangan Des, dia itu baik. Kalau baik itu gak bakal jadi mantan, betul gak? Ya kan. Kita lanjutkan ya. Slow but steady ya. Jadi gak bisa tuh santai tapi pasti ya. Pelan tapi
pasti atau mantap, itu semua yang diharapkan. Ya, ini orang baru yang akan datang ini yang akan membawa, mungkin tidak terlalu menggebu-gebu kayak yang dulu gitu, nggak terlalu banyak janji-janji gitu ya, tapi ini yang akan terjadi pada kamu, pada hubungan kalian, seperti itu ya. Oke. Akan ada perjalanan ke suatu tempat yang terencana, atau tapi bisa juga tiba-tiba, dan semua ini akan terwujud. Tentunya sudah dengan orang baru ya, sudah, mudah-mudahan begitu ya. Jadi buat sahabat aku dimanapun berada, yang sakit semoga segera dikesembuhkan, untuk yang menemukan problem hidup semoga segera diberikan jalan keluar, dan yang pasti yang menunggu jodoh semoga ini disemogakan, amin, amin. Semua hidup itu perjalanan, hidup itu pembelajaran, dan bagaimana kamu harus mengisi hidup itu, harus memahami hidup itu yang bagaimana, kamu mau apa, kamu mau bagaimana, dan hidup itu mau kamu isi apa ya, semua kembali pada kamu. Akan kesadaran untuk menjaga kesehatan, ini penting buat kamu, karena cinta itu diawali dari diri sendiri. Jangan bagaimana Des, dengan menjaga kesehatan ya. Bahwa badan kamu itu tidak selalu baik-baik saja, jadi harus dijaga gitu ya. Yang kemarin diem-diem aja atau cuek, dia akan jadi lebih aktif. Tapi di sini nanti kamu akan cepat lebih move on. Dengan orang yang lama, misalkan dia akan balikan sama kamu pun, kamu sudah move on, sudah ada orang baru ya kan. Ya, dia aktif juga sih, nanti ingin mendekatin kamu lagi, tapi semua serba terlambat, dan dia pun cuma sebentar doang, nggak berlanjut lama, karena dia sebetulnya memang masih sebetulnya masih dekat, tetapi karena ada orang ketiga, jadi dia lebih ke orang ketiga lagi, dan kembali bisa move on dari kamu. Begitupun kamu, karena kamu sudah ada orang baru ya. Jadi kamu jangan karena masih cinta nanti dia datang lagi kamu meninggalkan orang baru, kalau bisa jangan ya. Oke. Nanti kamu akan kecewa ya. Kalau sudah jadi mantan, kartunya buruk atau kartu merah di tangan kamu, nggak usah balikan, tinggalin aja, secinta apapun itu kamu. Tidak lagi memikirkan orang-orang yang penting ya. Ini kamu lebih fokus cari uang aja, bodoh amat dengan kata orang, jadi nggak mikirin kamu lebih baik agak cuek gitu, bodoh amat dengan kata orang gitu, jadi nggak mikirin omongan orang, lebih santai, karena hidup kamu adalah tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab orang lain gitu kan gitu. Yang hadir bisa saja pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipersatukan lagi atau dipertemukan lagi. Itu masih makan waktu lama, dan kamu masih bisa mempertimbangkannya seandainya nanti ada yang datang orang lama itu, seperti itu ya. Oke, siap. Siap Des gitu. Sekarang Gondes akan coba tebar pesan versi Gondes ya. Ambil 5 aja ya. Single parent, orang yang datang itu single parent, tapi bisa juga kamu yang single parent. The real ya, apa yang kamu rasakan adalah sebuah kenyataan. Cintai dia karena Allah. Nanti kamu cintai apapun, siapapun, orang baru, orang lama ya, hartamu, jabatanmu, kecantikanmu, semua cintai karena Allah, karena semua bisa lenyap begitu saja karena itu semua sebetulnya milik Allah ya. Datang dari Allah akan kembali pada Allah. Semua yang ada di dunia ini, setialah ya. Nanti kalau sudah datang orang baru ya setia, dipupuk, dipelihara, tapi jangan lebay, jangan bucin. Nanti jangan sampai kamu dimanfaatkan karena kebucinan kamu itu. Selesaikan masalah lama baru membuka hubungan baru. Kamu kalau masih punya masalah dengan yang lama, boleh ya buka lembaran baru, tapi selesaikan dulu, karena nanti orang baru ini akan datang untuk kamu ya, seperti itu. Oke.
energi yang tercurah ya di pembacaan kartu ini atau barang kartu ini adalah ada Sagittarius ya, di situ ada Sagittarius, ada Cancer ya, Cancer, kemudian ada Taurus, ada Leo, dan terakhir adalah Scorpio ya, Scorpio. Jadi itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Di antaranya ada elemen tanah, elemen air, dan elemen ada di elemen api ya, seperti itu. Ada 3 elemen yang tercurah di tebaran kartu ini. Oke sahabat ganda, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Yang pengen personal reading silakan personal reading. Yang ingin request judul silakan. Jadi aku mau dibacain ini tapi secara general itu silakan. Ya. Dan tetap berjalan di dalam kebenaran. Ya, tetap takut sama Gusti Allah atau takut sama Tuhanmu. Ya. Karena Tuhanmu berkuasa atas segala dirimu dan dunia ini. Pemilik sempurna ya, pemilik rencana yang sempurna. Tetap ya bersyukur dalam segala keadaan, positif tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan kamu. Ya, yang pasti jangan melampaui batasan dalam menjalani hubungan apapun. Jangan bucin. Kalau bucin itu nanti kamu bisa dimanfaatkan dengan kebucinan kamu itu. Karena bisa jadi bumerang buat diri kamu sendiri. Tetap bersabar, tetap berdoa ya. Oke, ada kesalahan milik Kondes, ada kebenaran untuk sang semua Allah Subhanahu wa taala. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Amin.